Pemirsa, seperti yang kita ketahui, perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini semakin meningkat. Bahkan semua negara yang ada di dunia merasakan dampak dari COVID-19 tersebut. Baik dampak dari faktor ekonomi, dari faktor perindustrian, dan juga pendidikan, dan masih banyak lagi, terutama di bidang kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas dampak COVID-19 di faktor pendidikan, khususnya pendidikan di SDS Joseph Khatulistiwa, Sungai Ukoy, Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini telah bersama saya Ibu Maria Elise Widirastri, SPD, yang merupakan salah seorang guru dari siswa di SDS Joseph Khatulistiwa, Sungai Ukoy, Sintang, Kalimantan Barat. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu telah berkenan hadir di sini untuk menjadi narasumber dalam wawancara sebagai tugas kuliah saya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang nanti akan Ibu jawab. Baik, yang pertama saya ingin bertanya, apakah di SDS Joseph Khatulistiwa Sungai Ukoy mengadakan sekolah secara daring atau secara online itu 100% atau bagaimana Ibu? Oh ya, terima kasih ya. Kalau ditanya 100%, jawabnya tidak ya. Ya. Kenapa? Karena kita di sini tuh di sekolah kita itu tidak menerapkan enggak sampai 100% maksud saya. Untuk pembelajarannya kita bagi kelompok. Tapi dibagi kelompok masuknya begitu? Iya, masuknya. Kalau untuk kelas, Ibu kan mengajar kelas 6 ya waktu itu. Nah, Kita bagi 2 kelompok. Begitu juga dengan kelas-kelas rendah dari kelas 1 sampai kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. berarti dia masuknya itu satu hari itu gantian atau bagaimana? Nah begini, misalnya kelompok 1 itu masuk Senin, Rabu, Jumat. Nah, misalnya dibagi 3 ya kan dalam 1 minggu. Iya. Lalu begitu juga kelompok 2 misalnya hari Selasa, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu. Baik. Jadi tidak melaksanakan online secara 100% begitu. Tidak. Baik Ibu, terima kasih. Lalu yang selanjutnya tentunya sekolah secara online ini tentunya akan memiliki kelebihan dan kekurangan, baik itu dari tenaga pendidik dan juga peserta didik. Nah, yang Ibu rasakan ini nih, apa kelebihan dan kekurangan yang Ibu rasakan selama Ibu mengajar secara online? Nah, apa kelebihan dan kekurangan yang Ibu rasakan? Kalau untuk kelebihan dan kekurangannya, namun sebelumnya perlu diketahui bahwa kita itu biasanya tuh PC anak-anak, biasanya tuh 2 minggu sekali. Iya. Nah, kalau untuk kekurangan dulu ya, kekurangan. Iya. Kalau kekurangan pastinya pasti ada dan banyak sekali ya, terutama bagi anak-anak SD. Di sini kita menggunakan smartphone ya, baik maupun laptop gitu ya, HP anak-anak ya. Kekurangannya yang pertama, misalnya ada orang tua yang memang nggak punya handphone. Iya. Terus, itu berpengaruh sekali. Biasanya ada orang tua datang ke sekolah dan cara mengatasinya ya kita kasih tugas. Nah, kekurangan yang lain juga sinyal kadang deh. Iya, jaringan. Iya, jaringan. Kita bersyukurnya di sekolah kita itu disediakan wifi. Nah, itu untungnya gitu. Selain itu juga kekurangan, anak-anak itu susah tanggap. Iya. Jangankan kita ngajar secara langsung ya dek, Iya. susah anak-anak memahami kan, apalagi mereka secara online gitu. Memang luar biasa Ibu kasih ajukan jempol buat anak-anak ya, bisa menyelesaikan sekolahnya semester ini dengan kondisi sekarang ini. Oh, berarti mereka sudah ujian ya? Ya sudah lulus semua. Yang kelas gitu. 6-nya Ya. sudah lulus begitu. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Berarti itu merupakan kekurangan saat Ibu mengajar online begitu. Kekurangan yang Ibu rasakan maksud saya. Lalu kelebihannya apa Bu yang Ibu rasakan saat Ibu mengajar online? Iya, yang Ibu rasakan kelebihan dari belajar online. Yang pertama itu anak-anak terjaga dari COVID-19 ya. Iya. Mereka kesehatannya terjaga, seperti itu sih. Iya. Jadi kesehatan mereka terjaga karena mereka itu
bisa belajar dari rumah. Ya, dan tidak berkerumunan. Iya, baik. Jadi itu yang merupakan kekurangan dan kelebihan tadi. Untuk kekurangannya itu seperti segala fasilitas. Baik, terima kasih Ibu. Lalu saat Ibu mengajar online, bagaimana respon siswa saat Ibu memberikan materi? Apakah siswa merespon dengan baik atau sebaliknya? Respon. Kalau dibilang merespon, anak-anak beberapa memang merespon dengan baik ya. Mereka mengikuti pembelajaran dengan baik. Biasa kan kita itu kan kadang menggunakan Zoom atau ada aplikasi dari yayasan waktu itu ya. Ibu lupa itu apa namanya. Ada kadang tuh mereka itu tuh apa namanya tuh berisik seperti itu loh deh. Berisik, tapi untungnya ya semuanya kan kita yang handle ya, kita sebagai guru yang handle itu kan. Itu tadi apa? Ya, berarti mereka bisa merespon dengan baik. Ya, bisa merespon dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik juga. Karena memang dari awal kita sudah tekankan bahwa pembelajaran online ini kan susah ya. Iya. Memang harus seefektif mungkin mereka mengikuti kegiatan belajar ini. Iya. Tentunya dari yayasan apakah sudah memberikan pelatihan untuk mengajar online? Iya, tentu saja ada pelatihannya ya. Baik, terima kasih. Nah, itu merupakan pertanyaan yang ketiga. Lalu yang selanjutnya kita melihat dari sudut pandang orang tua murid. Bagaimana tanggapan orang tua murid saat mendengar anaknya itu belajar online? Nah, bagaimana Bu pandangan dari orang tua murid yang selama ini Ibu dapatkan saat anak-anaknya itu belajar online? Ya, terus terang ya dek, apa namanya, pandangan orang tua dengan belajar online ini memang ada itu ya, apa namanya, mereka itu kayak memiliki keluhan, keluhan ya. Pernah itu karena memang kakak kan mengajar kelas 6 ya. Dengan kondisi yang sebentar lagi ujian, lalu online, itu kan gimana ya bilangnya ya, nanti pas ujian nggak bisa mengerjakan gimana. Pernah tuh datang ke sekolah, ngomong ke kepala sekolah, ini coba untuk kelas 6 saja, kelas 6 saja, coba ditatap muka seperti itu kan. Mengingat sebentar lagi akan ujian dan lain sebagainya, ada juga yang namanya les ya kan. Itu sih dia dari orang tua. Terus mereka juga HP, kan ada orang tua yang memang HP-nya tuh punya 2 gitu ya deh. Ada orang tua punya 1 dan kerjanya tuh online. Ada orang tua bilang seperti ini, coba buat jadwal. Ada kan memang teman-teman kita misalnya kayak gini, langsung mau video call gitu. Itu kan nggak bisa langsung seperti itu kan. Harus buat jadwal video callnya jam berapa, seperti zoomnya jam berapa, biar nggak tabrakan. Karena ada orang tua yang kayak kerja seperti itu dari kerja pergi pakai HP gitu kan. Tapi anak-anaknya juga menggunakan HP. Iya, nah itu memang sebenarnya jadi bumerang bagi mereka juga. Lalu ada orang tua sebenarnya juga nggak punya HP, nggak semuanya punya HP. Kuota juga, tapi untungnya kita punya bantuan dari pemerintah ya kalau untuk kuotanya. Tapi itu dia, nggak semua orang tua punya handphone, nggak semuanya. Itu sih deh. Ya, berarti lebih ke keluhan ya pandangan dari orang tua. Apakah ada pandangan positif yang berupa mendukung saat anak-anaknya belajar online selain mengeluh tadi? Apakah orang tua juga pernah mendukung saat mendengar anak-anaknya belajar online? Iya, memang sih enggak semuanya ya, tadi kembali ke tadi ya. Enggak semua orang tua mengeluh ya, bahkan mereka juga menyetujui adanya online. Nah, kenapa ya? Karena dengan situasi sekarang mereka juga takut. Ada orang tua memang takut sekali deh. Bahkan orang tuanya pas kita kasih jadwal untuk sekolah kelompok gitu kan, kalau kelompok ke sekolah itu ada orang tua enggak mau anaknya datang ke sekolah. Jadi sekolah pun tidak memaksa seperti itu kan. Orang tua yang datang terus minta tugas. Jadi apa namanya tadi itu kelebihannya? Ya seperti dukungan dari dukungan dari orang tua sih seperti itu sih. Baik, mereka juga support anak-anaknya. Baik, terima kasih Bu. Jadi seperti itu tanggapan dari orang tua murid. Baik, untuk kedepannya supaya misalnya masih melaksanakan sekolah online ini ya Bu, masih melaksanakan sekolah online, apa kira-kira solusi yang dapat Ibu berikan? Misalnya seperti
supaya anak-anak bisa merespon dengan baik. Kira-kira apakah ada solusi yang bisa Ibu berikan? Solusi apabila masih sekolah online gitu ya? Apabila masih sekolah online. Ya harapannya ya tetap, soalnya sejauh ini masih efektif sih, walaupun kita hanya melaksanakan video call atau zoomnya cuma 2 kali dalam 1 minggu. Itu memang udah kita atur sedemikian rupa dengan orang tua. Orang tua paling penting, karena mereka punya handphonenya. Tidak semua anak punya handphone gitu. Masih bisa sih kita laksanakan. Berarti masih bisa. Ya. Yang penting bagaimana dukungan dari orang tua dan murid itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan dan yang kita dapatkan dari narasumber kita bagaimana proses sekolah online di SDS Joseph Khatulistiwa Sungai Ukoy, Sintang, Kalimantan Barat, yang mana SD tersebut tidak melaksanakan sekolah online secara 100% begitu. Lalu kekurangan dan kelebihannya tentu memiliki kekurangan dan kelebihan seperti tadi, seperti kendala fasilitas, tidak semuanya memiliki HP begitu ya Bu, dan jaringan juga. Lalu kelebihannya kita bisa menjaga kesehatan, anak-anak tidak harus bertatap muka dan menghindari kerumunan begitu. Lalu respon dari siswa, rata-rata siswa itu merespon dengan baik begitu saat melakukan sekolah online atau saat gurunya mengajar begitu, mereka bisa merespon dengan baik. Juga sudut pandang dari orang tua tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, ada orang tua yang memang mengeluh dan juga lebih besar ke mendukung begitu ya Bu untuk sekolah online. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya, atas jawabannya juga. Terima kasih karena sudah bisa hadir di sini. Baik pemirsa, sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih untuk pemirsa semua yang telah menyaksikan proses wawancara yang kami lakukan hari ini. Selamat siang Ibu, terima kasih.